Assalamualaikum, halo Penas, kembali lagi di channel saya, channel Amerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi ya. Maksudnya ada beberapa penjelasan penting yang mana ini sangatlah menarik untuk dibahas ya di video kali ini. Mengapa saya mengatakan demikian ya? Untuk seperti keterangannya di sini, terima kasih saya kepada seluruh Asia dan khususnya orang-orang China. Meskipun beberapa orang China non KYC terus berjuang untuk menaikkan proyek jaringan Pi dan harga GCP. Saya juga menyuarakan kepada semua negara lain untuk bergabung dalam perjuangan pertempuran 314.159 US dollar pastinya ya. Oke, jadi apa sih yang bisa kita ambil manfaat dari postingan ini ya? Ini tentu mengajarkan kita ya untuk bisa melihat bagaimana kompaknya di China sana ya dengan satu pilihan. Ya, ini mengenai nilai maksud saya. Bagaimana kompaknya mereka, antusiasnya mereka gitu ya terhadap Pi Network ini, begitupun dalam membentuk nilai Pi Coin ini atau Pi Network ini ya. Mereka itu wow, memang nggak bisa dianggap remeh gitu ya terkait kekompakan. Itulah mengapa apa saja yang dari China itu selalu selalu bikin heboh dunia gitu ya. China selalu ya dalam segi apapun itu selalu bikin heboh dunia. Ya. Soalnya apa? China ini ya itulah kehebatan mereka. Mereka kompak. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari apa yang ada di China gitu ya? Apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang patut kita ambil dari orang-orang China maksudnya? Ya ini yang baru saja saya katakan, yaitu kekompakan. Nah ya, jadi kalau ingin negara kita kuat, negara kita maju ya, kita semua harus kompak. Ya tetapi entahlah mengapa ya, Indonesia ini kok sangat beda jauh sama negara China gitu ya. Bang, jangan samain saya sama orang China bang, saya orang Indonesia bang. Aduh. Iya ya. Saya tahu Anda dan lainnya orang Indonesia ya. Tetapi ayolah kita sama-sama belajar. Ya, seperti kompak gitu ya. Seperti halnya orang-orang di negara China dalam membentuk nilai Picoin ini gitu ya. Mereka ini sangatlah mereka ini sangatlah cerdas gitu ya dalam membentuk nilai Picoin. Karena ini memang sangat sesuai untuk masa yang akan datang ke depannya. Ya, dan tentu akan menguntungkan untuk mereka. Bahkan menguntungkan untuk semua pioners yang ada di dunia. Ya, apakah kalian nggak mikir seperti itu? Ya, banyak sekali ya. Saya lihat di grup-grup itu ingin mematahkan semangat para pioners dengan mengatakan nggak masuk akal nilai GCP. Ini yang membentuk nilai GCP negara maju, coy. Ya, negara maju, negara yang udah benar-benar selalu terpandang dalam segi apapun gitu ya. China ini negara maju, ya. Anda yang masih tinggal di negara berkembang dan memang lahirnya dari negara berkembang ini, Indonesia. Sok-sokan paling pinter, nganggap orang China halu, ya. Anda bilang halu itu kan, pioners yang mendukung nilai GCP halu itu kan berarti Anda menganggap orang di negara-negara maju itu halu. Enggak, Anda kurang belajar aja gitu ya. Nah, ya jadi Anda itu harus banyak belajar agar bisa mendalami gitu ya. Agar bisa mengerti gitu ya. Maksud dari negara maju itu membuat nilai Pi ini tinggi apa. Nah, banyak-banyak belajar, banyak-banyak cari tahu. Nah, itu. Ya. Anda yang SDM-nya ya boleh dikatakan
masih di bawah gitu ya. Sedangkan di China itu saya bisa lihat bagaimana di China orang-orang yang triliuner sekalipun, orang-orang miliarder yang cerdasnya luar biasa ya, yang memiliki proyek-proyek yang sangat luar biasa itu juga menambang di Pi Network. Nah itu orang-orang cerdas, tapi mereka juga mendukung terkait nilai Pi ini sesuai GCP gitu ya, 314.159 US dollar. Ini yang bilang nilai Pi coin halu itu ya memang ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Iya, itu mungkin dia memiliki grup, dan dengan cara dia mengatakan nilai Pi sesuai GCP itu halu ya, orang tersebut yang percaya dia masukkan ke grup itu atau langsung dia hubungin ya, langsung dia tawarin untuk membeli Pi coinnya seharga 5.000 atau 10.000 rupiah gitu ya. Ya sangat disayangkan ya untuk pioners yang tertipu, yang mau menjual Pi coinnya dengan harga 5.000 ataupun 10.000 rupiah. Terus Anda nanya lagi, ya terus open mindednya kapan bang? Daripada nggak jadi open minded kan lebih baik dijual koinnya, kan nggak ada open minded juga. Nah itu mah kita sudah susah bilangin orang semacam ini. Yaitu tukang serok ngapain mau beli Pi coin Anda ya? Kalau Anda beranggapan nggak bakal terjadi open minded, itu tukang serok kok mau beli Pi coin Anda ya? Atau Anda itu deh lihat di beberapa komentar di video saya itu banyak tawaran-tawaran untuk penjualan Pi coin tuh ya. Itu menandakan apa? Masa masih nggak paham ya? Masa masih aduh ya. Saya tahu bukan hanya di video-video saya ya yang menawarkan. Saya sangat berterima kasih kepada Mark Brin atau siapa itu namanya ya. Seakan dia mengagung-agungkan nama orang yang siap menerima Pi coin, katanya dibayar dengan kisaran berapa lah ya. Ya lumayan lah ya. Anda pasti tahu di video-video saya selalu ada komentar seperti itu. Sebenarnya saya perhatikan juga bukan di video-video saya, dan di konten kreator lainnya pun katanya juga sama ya, terkait komentar-komentar seperti itu juga sering ada di video-video konten kreator lainnya juga ya. Jadi harusnya itu membuat Anda sadar ya, open minded itu pasti terjadi, tetapi tergantung kesabaran Anda, sabar atau enggaknya. Jadi ya daripada Anda ini malah menghancurkan visi dan misi proyek Pi ya untuk bernilai tinggi di masa yang akan datang, malah Anda menjual Pi coin dengan harga murah, akan lebih baik nggak usah dijual Pi coinnya ya, tetapi langsung dihapus aja aplikasinya dan udah selesai, dan jangan lagi cari informasi mengenai Pi ya. Kalau Anda sudah ragu deh ya, udah nggak percaya ya, nggak usah jual-jual Pi coinnya ya. Ini bisa Anda itu akibatnya hanya bisa menghancurkan nilai Pi coin karena Anda menjual Pi coin dengan harga 5.000 ataupun 10.000 rupiah ya. Akan lebih baik langsung dihapus aja aplikasinya ya, seperti saran saya tadi ya. Kalau Anda sudah nggak yakin dan nggak sanggup lagi untuk menunggu open minded ya. Oke. Dan kita lanjutkan ya, seperti kemarin di sini dari tweet dari P. Wallace. FYI kepada semua pioners di seluruh dunia, Pi bukan uang gratis, ini adalah proyek jangka panjang. Jika Anda mencari uang cepat, cari di tempat lain, jaringan Pi bukan untuk Anda. Ya betul sekali ya, ini bukan uang gratis. Bayangkan kita berjuang sudah berapa tahun ya. Ada yang bahkan dari awal munculnya Pi Network sampai dengan sekarang ya, itu sangat luar biasa menurut saya ya. Coba adakah yang nonton di channel saya ini dari awal Pi Network ada di Indonesia sampai dengan sekarang masih mining? Itu orang yang sangat luar biasa ya. Ini calon orang sukses ya. Ini calon orang sukses karena dia paham arti proses dan dia paham ya, sebuah proyek itu
nggak hanya dibangun dalam semalam, bahkan ada proyek yang dibangun sampai dengan 10 tahun baru sukses. Nah, ya bahkan ada sampai 30 tahun pun baru sukses, banyak proyek seperti itu, ya. Ya terus Pai ini berapa tahun Bang baru bisa sukses? Oh, paling nggak 5 tahun lah, ya. Dan kalau bisa, kalau secara informasi, secara yang apa yang sedang terjadi saat ini gitu ya, terkait KYC juga ya. Kalau KYC-nya sudah banyak yang bagus ya, sudah banyak yang beres, itu tentu akan lebih mempercepat kita ke open minded ya. Dan saya perhatikan juga di grup-grup ya, ini bukan dari saya ya, tetapi dari beberapa pioners ya berkeyakinan bahwa open minded itu di tahun ini juga, di beberapa bulan yang akan datang. Ya kita lihat sajalah ke depan ya. Bahkan ada sebuah prediksi juga dari pakar ya, bisa kita sebut The Simpsons, yang mana ada beberapa pioners yang membagikan ya informasi tersebut, bahwa prediksi The Simpsons itu di Juni ya, Juni atau Juli ya, Juni atau Juli saya lupa lah ya. Ya kita lihatlah ke depannya ya. Ingat, ini bukan saya ya yang mengatakan pasti, tetapi saya di sini hanya menyampaikan informasi-informasi yang saya dapat. Nah, itu ya, saya hanya menyampaikan informasi-informasi yang saya dapat. Oke, jadi intinya ya semangat aja sahabat pionersku semua. Ya, jangan kendor semangatnya. Pai ini memang bukan uang gratis ya. Kita udah kalau dihitung-hitung ya, kota kita sudah berapa aja dari selama ini gitu ya. Mungkin ada yang sampai 3 tahun sampai dengan sekarang juga mining di Pai ya. Ini tentu bukan uang gratis ya. Selain kota pun juga ada bayaran yang paling mahal lagi, yaitu kesabaran ya. Dan saya sangat sangat kagum dengan orang-orang yang sabar walaupun dibully, dinyinyiri gitu ya sampai dengan sekarang, tetapi dia tetap menambang di Pai. Sama, kalau untuk saya pun orangnya ya sama ya. Saya itu orangnya nggak pernah menawarkan ke siapapun untuk di daerah saya ini di daerah saya ini untuk ikut mining di Pai ya. Nggak pernah ya, karena saya tahu konsekuensinya ya. Paling saya berbagi itu di channel saya ini, kalau pengen ada yang gabung silahkan gabung gitu doang ya. Intinya kalau orang itu susah ya diajak untuk maju, tentu mau kita bilang seperti apapun dia tidak akan mau untuk maju. Ya kan? Jadi intinya nggak jadi masalah kita berjuang sendiri. Contoh-contoh orang-orang sukses itu nggak pernah dia itu ngajak-ngajak temen gitu ya, jarang. Ya kalaupun dia mengajak teman untuk sama-sama berjuang, itu jarang sekali temannya itu juga mendukung gitu ya. Kebanyakan orang-orang sukses itu ya berjuang sendiri gitu ya, berjuang sendiri hingga dia sukses. Paling ya hanya bantuan-bantuan sedikit lah ya. Tentunya kebanyakan dia usaha sendiri ya. Karena usaha mandiri ini memang kebanyakan membuat orang itu terlatih dan akhirnya membuat dia jadi orang yang sangat sukses besar ya. Itu. Jadi kunci sukses juga ya sudah sedang diajarkan oleh Pai Network kepada kita semua ya. Pai Network ini sedang mengajarkan kita untuk siap menjadi orang sukses. Nah, ya. Mengapa saya bilang demikian ya? Karena perjuangan orang sukses itu memang nggak ada yang hanya setahun 2 tahun, itu nggak ada. Ya. Itu orang sukses gadungan paling kalau ada yang 1 tahun 2 tahun. Ya. Yang saya maksudkan ini sukses besar. Nah, sukses besar bukan sukses yang kecil-kecilan, enggak ya. Ini arahnya kesuksesan besar ya. Nah, tidak ada yang namanya
hanya setahun itu langsung bisa sukses besar itu nggak ada. Ya apalagi kita tahu bahwa proyek PAI ini proyek yang proyek dunia lah ya, maksud saya proyek dunia yang mana penambangnya di 233 negara ya. Nah, jadi kita harus memahami ini proyek dunia. Kalau untuk misal proyek Indonesia ya mungkin udah dari setahun yang lalu udah open minded ya kalau buatan Indonesia. Dibedakan ya proyek yang dalam negeri sama proyek internasional gitu ya, sama proyek yang mendunia seperti ini ya, seperti PAI ini dibedakan ya. Jadi tidak ada pilihan lain selain belajar. Kalau Anda ingin paham, banyak-banyaklah belajar, itu saja. Ya silahkan yang mau nyinyir ya, tetapi saya ingatkan nyinyiran Anda yang gak jelas itu gak bakal ada respon apapun tentunya. Dan malahan bisa saya blok langsung Anda, dan Anda tidak bisa mengakses video saya lagi, ataupun Anda saya hapus ya. Kebanyakan yang komen-komen yang gak jelas ya, yang tujuannya cuma nyinyir itu yang mungkin masih bisa dimaafkan lah ya. Ya nggak mungkin akan saya hapus gitu doang. Saya berikan kesempatan untuk orang ini tetap bisa mengakses di channel saya, dan akan ada perubahan-perubahan dan respon yang baik dari dia ke depannya ya. Karena dia sudah mau belajar setelah mendengar apa yang saya sampaikan di video-video saya. Tetapi saya lihat masih saja keterlaluan gitu ya. Malah makin tambah keterlaluan komentarnya. Itu akan langsung saya blok ya. Jadi inilah ciri-ciri orang gagal ya. Iya, ini ciri-ciri orang gagal yang malas belajar, merasa paling pintar. Nah, ya. Akhirnya kegagalan terus yang dia dapat, ya. Orang sukses mana yang mau berteman sama orang nyinyir ya? Saya yakin bos-bos besar itu nggak akan ada yang mau berteman sama orang-orang yang nyinyir ini gitu ya. Karena orang nyinyir ini ya tentunya dia hanya ada kenegatifan di dalam pikirannya ya. Kalau orang-orang sukses, bos-bos besar gitu ya, itu adalah orang-orang yang pemikirannya positif ya. Mereka bisa sukses besar itu karena pemikirannya yang positif ya. Jadi kalau kita terus mempertahankan ya orang-orang nyinyir yang pola pikirnya udah nggak benar ini gitu ya, ini bisa saja merambat ke kita juga ya. Makanya kalau ada yang nyinyir di video-video saya itu akan langsung saya hapus. Ini demi kebaikan kita kepada sesama juga gitu ya, untuk menghindari pionas-pionas lainnya yang udah yakin, yang udah paham, agar supaya mereka tidak down ya. Karena kita bisa memahami lah ya, kita yang udah paham ini ya tentu kita nggak jadi masalah dengan yang nyinyir. Tetapi yang baru-baru mengenal PAI gitu ya, yang baru-baru setengah-setengah belajar gitu ya, dia mau yakin sama PAI, ditakutkan setelah dia lihat komentar-komentar dari yang nyinyir ini jadi kemakan. Nah itu maksud saya ya, makanya saya blok atau saya hapus komentarnya. Nah jadi ini demi kebaikan kita kepada sesama. Dan juga seperti yang saya sampaikan barusan ya, kalau selalu kita pertahankan dan kita diamkan saja yang nyinyir ini, nanti dia makin menjadi-jadi ya. Karena memang seperti yang saya bilang barusan tadi, ini kan memang ciri-ciri orang gagal yang terus akan menemui kegagalan ya. Dia diajak untuk belajar tetapi dia nggak mau, kerjanya cuma nyinyir. Ini kan ciri-ciri orang gagal nih ya. Oke, jadi untuk para pionas yang terus bersabar ya, yang masih sejalan sama saya, oke, kita sama-sama maju ya, dan sama-sama berjuang tentunya, karena tidak ada hasil tanpa perjuangan ya. Jangan Anda berharap kaya kalau perjuangan Anda itu
nggak terlalu super gitu ya. Nah, maksud saya super gimana ya, super luar biasa. Kalau kita pengen kaya yang sangat luar biasa, kita harus melakukan hal yang sangat luar biasa pula ya. Kesabaran kita harus luar biasa pula ya. Jangan pengen kaya tetapi kesabarannya sekecil ukuran badan semut. Baru dibilangin dikit langsung ngeluh ya. Baru karena proyeknya lama, open mindednya langsung ngeluh. Nah, ini mental seukuran semut ini ya. Masih belum pantas nih untuk menjadi orang kaya gitu ya. Enggak punya kesabaran. Ini cocoknya mental trader lah ya, bukan mental investor. Nah ya, kalau saya ya, saya ini orang yang tentu kalau memiliki aset itu memang nggak saya simpen hanya 1 atau 2 tahun ya, tetapi saya persiapkan 5 atau sampai 10 tahun ke depannya. Ya itulah saya. Ya bisalah Anda mengatakan saya mental investor. Nah, ya saya bukan trader. Kalau trader itu ya arahnya ke perjudian gitu ya. Kalau investor itu jangka panjang. Ya, makanya saya orang yang yang sanggup bertahan di Pi Network ini karena saya memahami sebagai investor ya, itu harus sanggup ya. Nah, saya sebagai investor juga memegang aset, yakin untuk mempertahankan aset saya sampai dengan 5 atau 10 tahun ke depan. Ya, apalagi Pi ini yang baru 4 tahun ini bukan hal yang biasa. Ya mungkin Anda akan bilang, itu kan abang bukan saya. Ya kalau Anda nggak sabaran ya akan lebih baik. Nah, ya. Jadi yang namanya manusia ini beda-beda ya pemikirannya, tetapi oke lah. Itu urusan Anda. Anda ragu, saya sarankan banyak-banyak belajar ya. Dan banyak-banyak melatih kesabaran, itu saja. Ya, kalau Anda masih bersikeras tidak sependapat dengan saya ini, udah lebih baik mundur. Lebih baik mundur ya. Itu akan lebih baik untuk Anda. Mundur dan berhenti untuk menambang di Pi Network ya. Itu terbaik untuk Anda. Dan di sini saya mengatakan investor ya, setidaknya teman-teman yang lain bisa juga belajar untuk menjadi atau untuk memiliki mental investor juga ya. Karena rata-rata kalau kita lihat ya, orang-orang yang menjadi investor ini selalu bisa mencapai tujuannya. Dia pengen uangnya banyak, pengen kekayaannya berlimpah ya. Dia tentu akan sanggup untuk menunggu dengan jangka panjang, mau 5 atau 10 tahun ke depan pun dia sanggup untuk menunggu. Itu baru mentalnya investor. Tetapi beda halnya dengan trader ya. Makanya kalau pengen untung besar jangan jadi trader ya. Trader itu ya bisa lah dikatakan untung sekarang ini ya, untung banyak. Tetapi nah ya, sekali kalah ya itu tadi ya, langsung bisa-bisa bangkrut ya. Ini mental trader ini orang yang nggak sabaran. Nah itu mental trader. Jadi saya di sini mengajarkan bermentallah seperti investor ya. Dan trader ini kan arahnya juga seperti judi gitu kan, memang nggak baik. Akan lebih baik jadilah investor yang mengerti proses, yang mengerti jangka panjang ya. Karena hal apapun yang berjangka panjang itu selalu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Contohnya seperti kita menyimpan emas atau kita menanam saham gitu ya. Nah, mohon maaf kalau keluar jalur dikit ya. Intinya di sini ada kaitannya dengan Pi Network juga gitu ya. Makanya saya ingatkan kalau mau sukses besar harus bermental investor. Seperti halnya kita di Pi Network ini
ya. Sebenarnya saya pun juga kalau untuk 5 tahun lagi baru open mainnet nggak jadi masalah sebenarnya untuk saya, tetapi mungkin akan jadi masalah untuk yang udah nggak sanggup gitu ya. Ya tapi oke lah, itu urusan Anda ya. Yang pasti kita doakan saja semoga dalam bulan-bulan yang akan datang ini ya, beberapa bulan yang akan datang itu benar adanya akan terjadi open mainnet gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya informasikan dan saya jelaskan ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang videonya. Setidaknya di sini kita hanya berbagi ataupun ya berbagi pengetahuan lah ya. Saya itu kan apa yang saya ketahui itu yang saya bagikan, kurang lebih begitu. Jika itu tidak saya ketahui ya tentu saya tidak akan bisa menjelaskannya ke Anda juga ya. Ini karena saya ya adalah sedikit banyak tahu, maka saya jelaskan ke Anda dan saya bagikan ke Anda ya. Ya setidaknya ini bisa bermanfaat untuk Anda semua ya. Intinya jadilah orang yang mau belajar kalau ingin sukses besar. Nah ya kurang lebih begitu. Oke, mungkin sekian dulu untuk informasi kita dan juga edukasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.